Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Di sini kami akan membahas tentang Taylor Model. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Hafina Damayanti, yang kedua Mutia Gayatri, yang ketiga Erna Mawarni, yang keempat Muhammad Ilham Akbar, yang kelima Roni Ririn, yang keenam Andi Iriani Basrah, dan yang ketujuh Dirnawanti. Selamat menyaksikan video kami. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum, dengan perhatian khusus pada fase perencanaannya. Dalam bukunya yang berjudul Basic Principles of Curriculum and Instruction, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan dipraktikkan dalam lingkungan kurikulum. Taylor mengajukan suatu model yang komprehensif bagi perkembangan kurikulum. Bagian pertama, model Taylor, pemilihan tujuan, dan mendapat banyak perhatian dari pendidik lain. Dalam bukunya yang berjudul Basic Principles of Curriculum and Instruction pada tahun 1949 menjelaskan tentang pentingnya pendapat rasional, analisis, menginterpretasikan kurikulum, dan program pengajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Menurut Taylor, model pengembangan kurikulum harus mengacu pada 4 pertanyaan yang harus dijawab, yaitu yang pertama, what educational purpose should the school seek to attain, atau objectives, berkenaan dengan tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, what educational experience are likely to attain these objectives, atau instructional, strategic, and content or select learning experience, berkenaan dengan jenis pengalaman apa yang harus disediakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, how can this educational experience be organized effectively, atau organizing learning experience, berkenaan dengan organisasi, kegiatan atau pengalaman belajar yang dinilai efektif untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keempat, how can we determine whether these purposes are being attained, atau assessment and evaluation, berkaitan dengan upaya mekanisme apa yang digunakan untuk mengetahui apakah tujuan sudah dicapai atau belum. Oleh karena itu, menurut Taylor, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum, yang meliputi 1. Menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Dan yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Pandangan Taylor pada 4 hal di atas yang dianggap fundamental untuk mengembangkan kurikulum terungkap pada 4 hal berikut ini. Yang pertama, menentukan tujuan. Dalam menyusun suatu kurikulum, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama dan utama yang harus dikerjakan. Sebab, tujuan merupakan arah atau sasaran pendidik. Hendak dibawa kemana anak didik? Kemampuan apa yang harus dimiliki anak didik setelah mengikuti program pendidikan? Semuanya bermuara kepada tujuan. Sumber perumusan tujuan dapat berasal dari siswa, studi kehidupan masa kini, disiplin ilmu, filosofis, dan psikologi belajar. Baiklah, yang kedua yaitu menentukan pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pengalaman belajar bukanlah isi atau materi pelajaran, bukan pula aktivitas guru memberikan pelajaran. Prinsip dalam menentukan pengalaman belajar siswa yaitu pengalaman siswa harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengalaman belajar harus memuaskan siswa, dan setiap rancangan pengalaman belajar itu sebaiknya melibatkan siswa. Mungkin dalam satu pengalaman belajar dapat mencapai tujuan yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu mengorganisasi pengalaman belajar. Pengorganisasian akan memberikan arah bagi pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga menjadi pengalaman belajar yang nyata bagi siswa.
Pengorganisasian dilakukan dengan vertikal dan horizontal. Secara vertikal, apabila menghubungkan pengalaman belajar dalam satu kajian yang sama dalam tingkat yang berbeda. Misalnya, pengorganisasian pengalaman belajar yang menghubungkan antara bidang geografi di kelas 5 dan bidang geografi di kelas 6. Sedangkan secara horizontal, jika kita menghubungkan pengalaman belajar dalam bidang geografi dan sejarah dalam tingkat yang sama. Yang keempat yaitu evaluasi. Proses evaluasi merupakan langkah yang sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi memegang peranan yang cukup penting, sebab dengan evaluasi dapat ditentukan apakah kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah atau belum. Sebagai bapak pengembangan kurikulum, Tyler telah menanamkan perlunya hal yang lebih rasional, sistematis, dan pendekatan yang berarti dalam tugas mereka. Tetapi karya Tyler atau pendapat Tyler sering dipandang rendah oleh beberapa penulis sesudahnya. Hal itu karena dalam hal menentukan objektif model, ia terkesan sangat kaku. Namun sebenarnya, pandangan yang demikian tidak selalu benar, mengingat banyak karya yang atau tulis Tyler yang telah terinterpretasi, dianalisis secara dangkal, dan bahkan cenderung menghindarinya. Tyler mengusulkan sebuah model pengembangan kurikulum yang komprehensif, yaitu dengan merekomendasikan kepada pengembang kurikulum untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan umum dengan mengumpulkan data dari 3 sumber, yaitu para peserta didik, kehidupan nyata di luar lingkungan sekolah, dan mata pelajaran. Untuk selanjutnya disempurnakan melalui 2 saringan yang terdiri atas filosofi sosial dan kependidikan sekolah serta psikologi pembelajaran. Hasilnya adalah tujuan pembelajaran khusus. Model perencanaan rasional deduktif atau rasional Tyler menitik beratkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan atau goals and objective, tetapi cenderung mengabaikan problematika dalam lingkungan tugas. Model itu dapat diterapkan pada semua tingkat pembuatan keputusan, misalnya rasionalisasi proyek pengembangan guru atau menentukan kebijakan suatu planning by objective di lingkungan departemen. Model ini cocok untuk sistem pendidikan yang sentralistik yang menitik beratkan pada sistem perencanaan pusat, di mana kurikulum dianggap sebagai suatu alat untuk mengembangkan atau mencapai maksud-maksud di bidang sosial ekonomi. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai Tyler Model dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Sekian, terima kasih.